Baik, selamat pagi untuk kalian semua. Silakan duduk. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak sehat? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Kalau semuanya sehat, kita bersyukur pada Tuhan karena Dia baik, sehingga hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam ruang kelas. Baik, kalau kalian sudah datang di sini, saya merasa bahwa saya bergembira sekali. Ya. Karena dengan kalian saya akan tetap senyum seperti ini. Nah, jadi baik, sebelum kita memulai proses kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya kita berdiri. Ya, Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita berdoa dan mari kita doakan dalam agama Kristen Protestan. Bagi teman-teman yang agama lain boleh disilakan saja. Berdoa mulai. Dan lagi bersyukur kami dikasih pada Tuhan atas segala kasih pilihanmu di doa permohonan pertemuan kami di hari ini. Sekarang kami akan memulai belajar kami di rumah Bapa dan Tuhan Yesus kepada kami agar firman agar pelajaran yang diberikan oleh para guru kami dapat tertanam di dalam kami. Berkati Bapak Guru kami juga Tuhan agar dalam selalu kami karena Tuhan dihadiri. Amin. Baik, terima kasih Israel yang sudah pimpin kita dalam doa. Baik, sekretaris kelas mana? Sekretaris kelas? Tidak masuk. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Juliana. Banyak tidak hadir? Ya. Baik, saya absen saja ya. Adinianus Orcona, Hadir. Aprida Sio, Hadir. Aurel, Hadir. Boko Emma Bria, Hadir. Carolina Malputi, Hadir. Desri Pigo, Hadir. Hendrikus Kabuku, Hadir. Kalima Malwama, Alpa. Januarita Asrama Hadir. Jonathan Kerupan, Hadir. Junadi Mutia, absen ya? Terus? Clara Kopiaga, Hadir. Leonardo Tia, Alpa. apa ya? Levina Ferentruma, Alpa. Magdalena Mubrasar, Maria Dimara, Hadir. Memi Alfa, Hadir. Olince Liga, Rika Urbon, Alpa. Stephen Low, Hadir. Cecilia Levi Borbean, Hadir. Stilia Makoi, Hadir. Vincent Nomo, hadir. Juliana Urbon. Baik, sakit. Baik, terima kasih ya atas kehadiran kalian semua ya. Kalau yang sakit nanti tolong sampaikan kepada mereka supaya mereka jaga kesehatan baik-baik karena ada kesehatan itu berarti kita mesti diri sendiri. Itu yang perlu ya. Kalau memang kalian tidak jaga kesehatan, bagaimana kita mau belajar? Ya, bagaimana kita mau bekerja? Kalau kita sakit tidak bisa kita belajar dan bekerja. Baik, terima kasih kalian hari ini yang sudah datang pada kesempatan hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mulai proses pembelajaran kita pada hari ini dengan topik yang nanti kita bahas itu adalah tentang dampak pendudukan Jepang, dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baik, nah sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang tujuan kedatangan bangsa Eropa. Selain itu apa lagi
tentang konsep kolonialisme dan imperialisme. Itu adalah tentang materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ada yang mungkin masih ingat tentang tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Baik, silakan. Oh ya, Mas Rino yang silakan. Tujuan awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia mencari rempah-rempah. Mencari rempah. Selain Mas Rino, siapa lagi? Yo. Kemudian dikenal dengan konsep 3G. 3G. Gold, glory, dan gospel. Gold, glory, dan gospel. Yang lain lagi silakan. Yang lain lagi. Albert. Baik. Jadi materi kita minggu kemarin itu pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengkaji tentang tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan juga tentang bagaimana sistem kolonialisme dan imperialisme. Nah, itu yang harus kita ingat kembali, ya, sehingga kita akan membawa materi itu terus berkelanjutan untuk hari ini. Baik, Kang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita semua berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu, lagu nasional. Nanti perhatikan semua, ada dari itu menggugah kita supaya punya rasa nasionalisme dalam proses pembelajaran, ya, sehingga dengan semangat nasionalisme itu pasti kita juga akan semangat dalam belajar. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Ya, ini dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan tujuan pembelajarannya itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, ya, menganalisis dampak penjajahan dilihat dari kondisi politik, kondisi budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu Pak Guru nanti kita akan bagi kelompok, ya. Saya akan bagi kelompok, nanti semuanya bergegas sesuai dengan nama kelompok yang nanti Pak Guru sampaikan. Baik, sekarang kelompok 1, ya, kelompok 1 itu Adimianus, ya. Adimianus bergegas ke sana, ya, ke sana. Adimianus. Yang kedua, ayo Adimianus ke sana, Adimianus ke sana. Adimianus ke sana. Oke, kelompok 1, Abidah Siho
Boko Emma Fourier, Aurel Patisina, dan juga Lady Robi. Oke, itu kelompok satu nah, di situ. Baik, kelompok duanya itu Hendrikus Prabuku ya, Hendrikus Prabuku, Januarita ya, Januarita, lalu Clara Kofiaga, dan juga Levina Magdalena ya. Kelompok 3 di situ Maria Dimara, ya, Maria Dimara ya. Nanti Maria Dimara, Stephen Low, ya Stephen Low, Stilia McCoy, dan Vincent No. Baik. Yang kelompok ini ya, kelompok ini Januarita ya, Januarita menerima Fedi dan juga Maria Dimara. Tapi ada yang tidak datang ya, ada yang tidak datang sehingga ya seperti ini sebagai kelompoknya. Baik, itu ingat ya, kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ini kelompok empat. Nah, itu untuk kelompoknya kalian masing-masing. Nah, jadi itu untuk kelompoknya kalian. Baik, sekarang ya, setelah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok, saya minta ketua kelas untuk ambil buku, bagi ke masing-masing kelompok. Ambil buku ini ya, ambil buku tolong untuk kelas. Ketua kelas ambil buku bagi ya. Ketua kelas ambil buku. Ini tambah lagi buku yang ini. Dibagi semua. Dibagi semua. Nah, ini bahan ajar ya, bahan ajar buku bisa, yang lain bisa gunakan HP ya, bisa gunakan HP. Ajarnya ini. LKPD-nya sudah. Oke, ini. Sudah ya, sudah bukunya sudah, bahan ajarnya sudah juga ya. Oke, LKPD-nya sudah ya. Baik, semua perhatian ya, selain buku yang sudah dibagikan, bahan ajar, lalu kalian juga harus menyiapkan setiap perlengkapan yang ada ya. Ketua kelas untuk koordinator ya, teman-temannya ya, untuk menyiapkan setiap perlengkapan alat tulis yang ada disiapkan ya, supaya sebentar itu kita dalam diskusinya itu lebih baik lagi ya. Baik. Nah, jadi sekarang ya, semua fokus pada kelompok masing-masing dan juga lihat di bahan ajar, bukunya itu sudah ada. Nah, sekarang semua perhatian ke depan ya, semua perhatian ke depan. Baik, sekarang kita akan mengamati gambar dan juga akan kita nonton video. Ada dua
satu melalui video dan juga dua gambar ya. Nah, jadi sekarang kita perhatikan, kita nonton ya. Halo sahabat Bloom, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini Bloom bersama Tony akan mengajak kalian untuk belajar mandi sendiri. Setelah bangun tidur, Tony bersiap-siap untuk mandi. Ambil handuk, kemudian menuju ke kamar mandi. Letakkan handuk, buka baju, buka celana, basuhi tubuh dengan air bersih. Ambil sampo dan basuhi pada bagian rambut. Pijat dengan lembut ya. Basuhi kepala dengan air bersih. Ambil sabun dan basuhi pada seluruh bagian tubuh. Basuhi tubuh dengan air bersih. Kumur dengan air bersih. Kemudian ambil sikat gigi dan pasta gigi. Gosokkan pada gigi. Lalu kumur-kumur lagi untuk membersihkannya. Setelah selesai, ambil handuk, usapkan pada bagian kepala dan bagian tubuh. Yeay, selesai! Nah, itu dia adik-adik tata cara mandi sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Baik, nah itu untuk video yang pertama ya. Baik, ini saya kembali untuk menunjukkan gambar ya. Baik. Perhatikan gambar 2, 3, lalu yang berikutnya itu adalah gambar yang ke-4 dan juga 5. Baik, sudah semuanya perhatikan? Semua perhatikan gambar, semua perhatikan gambar yang ada. Baik. Nah, di dalam itu juga di dalam RKPD itu juga ada, sambil perhatikan di depan dan juga lihat di dalam RKPD-nya. Baik, sekarang pertanyaan untuk kalian. Ya. Pertanyaan untuk kalian. Baik, setelah kalian mengamati video tadi, itu peristiwa apa tadi? Hah? Kegiatan apa tadi? Hah? Belajar mandiri. Belajar mandi Sendiri. sendiri. Siapa yang belajar mandi sendiri tadi? Belum ya? Belum. Lalu apa yang digunakan tadi? Handuk. Apa lagi? Sampo. Apa lagi? Air bersih. Ya, baik. Itu digunakan
kegiatan itu ya yang dia lakukan itu adalah mandi ya, mandi pagi. Yang dia gunakan itu adalah handuk dan juga sampo, sabun dan juga apa tadi? Air bersih, sikat gigi ya. Nah itu dalam pengamatan kalian ya untuk video tadi. Baik, lalu yang kedua yang kalian lihat gambar tadi apa? Gambar yang kedua tadi. Coba lihat. Ada apa lagi? Ada apa? Handuk, sepatu dan buku. Baik, handuk, sepatu dan buku. Nah, kira-kira kesan apa yang Anda petik? Yang Anda petik dari pengamatan Anda terhadap video dan juga gambar tersebut. Kira-kira kesan apa? Baik. Bisa berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kesimpulan kami adalah dari video tadi, seorang anak yang mandi menggunakan handuk, sedangkan dampak kolonialisme di bidang budaya bahasa handuk diambil dari bahasa Belanda yaitu handuk. Oh baik, terima kasih tepuk tangan untuk dia dulu. Ada yang lain? Ya, baik, berdiri. Ya, sebenarnya di sini saya hanya melengkapi jawaban dari kelompok. Jadi bahwa bahasa Indonesia dan kata-kata yang ada sekarang ini juga merupakan serapan dari bahasa-bahasa Portugis dan Belanda. Itu adalah hasil dari dampak kolonialisme dan liberalisme di Indonesia dalam bidang budaya. Misalnya handuk yang diambil dari bahasa Belanda, handoy, kemudian sampo dari bahasa Portugis dan lainnya yang masih banyak yang harus kita ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari dua pendapat ini ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan pendapat saya dari gambar pertama itu guru sedang mengajar murid-muridnya. Yang saya amati dari gambar tersebut, bahasa Indonesia mulai mengenal pelajaran dari kedatangan bangsa kolonialisme dan penerapannya dilakukan sampai sekarang ini. Baik, terima kasih tepuk tangan. Baik, setelah ketiga teman kalian menanggapi kesan, kira-kira kesan apa? Setelah kalian mengamati video. Nah, jadi apa yang kalian sampaikan tadi merupakan dampak dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Baik, jadi setelah kalian menyampaikan pesan tentang bagaimana pengaruh atau dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat kembali, melihat materi kita yang pertama itu adalah tentang dampak imperialisme dan kolonialisme bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, nanti hari ini kita akan mengkaji tentang dampak politik, dampak budaya, dan dampak sosial. Nah, sedangkan dampak ekonomi dan pendidikan itu nanti materi yang akan datang. Dan nanti kajiannya kayak tentang politik, tentang politik, dua tentang budaya, lalu yang ketiga sosial. Baik. Nah, jadi untuk kesempatan selanjutnya nanti kalian lihat di dalam RKPD untuk kembali menganalisis, kembali untuk mencari kajian literatur dalam buku-buku atau lewat HP untuk mengkaji ketiga poin tersebut: dampak politik, budaya, dan sosial. Ya. Nah, dari perhatikan
Nanti ketua kelompok itu harus mengkoordinasi teman-teman. Ya, baik, sekarang kalian mulai untuk mengerjakan sekarang. Lihat di situ ada untuk lembaran presentasi kalian sudah ada di situ. Itu dicari, cari materi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Itu dilihat dari politik, budaya dan sosial. Ya, setiap kelompok wajib untuk mereview materi itu untuk presentasi dan juga lihat di LKPD itu untuk menjawab soal. Dan sekarang untuk bergegas untuk menyelesaikan. Ya. Ketua kelompok, ayo yang di situ bisa bergegas ke sini supaya bergegas. Jadi bisa masih supaya lebih dekat diskusinya. Di review ya. Lihat di langkah-langkah itu kegiatan diskusinya ya. Ada langkah-langkah itu ada. Di review di situ ya. Kembali ke depan sini. Ya, ke depan sini. Soal meja yang belakang ke depan sini. Kalau ada yang belum paham nanti lihat di LKPD lalu tanya saya, tanya Pak Guru. Sini tulis di review di sini di review dia di mana? Ada politik ya di situ untuk presentasi. Jadi LKPD-nya juga wajib untuk menjawab. Ya. Baik, kegiatan diskusi ini saya butuh waktu 20 menit. Ya, 20 menit untuk mereview untuk tadi ya. Kajian literatur tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, budaya dan sosial untuk presentasi. Nah, lalu ada di LKPD itu ada soal yang harus kalian jawab. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Di review materi ya. Jadi ada 5 materi. Ini baca dulu materi. Baru sidang ini. Lalu sebelah nanti. Ya, ada pertanyaan silakan. Sini kita cari tentang dampak politik, budaya dan sosial. Iya, cari dampak penjajahan bangsa Eropa itu hanya dampak politik, budaya dan sosial. Ya, hanya 3 saja ya.
Di sosial, cari di sosial, berkaitan dengan sosial. Sambil ya, sambil mengerjakan request, sambil juga lihat apa materi yang sambil cari di situ sambil dicari di buku buku bisa juga melihat ada materi-materinya ada di videonya ya.
progress. Oke, bisa gunakan HP, Pak. Bisa gunakan HP itu bisa ada dalam waktunya. Dia bisa melihat secara waktu. Oke, kalau gunakan HP ya, cari materi ya, materi yang ada itu dicari. Ada di buku yang salah satunya bisa juga di buku yang kedua itu. Recording in progress. Terima kasih. Sudah bisa.
Bagaimana dengan kelompok ini? Belum ya? Baik. Butuh kerjasama kelompok ya. Ini yang butuh kerjasama kelompok ya. Yang namanya kita berkolaborasi ya. Kita kerjasama ya. Itu tujuan supaya kita bisa mencari jawabannya itu bersama-sama. Bagaimana? Ya sudah. Belum. Ya. Dipelajari kembali ya. Dipelajari kembali. Oh iya, Dylan Diandes. Yang tadi kita lihat di gambar itu. Perlu kerjasama, tanya. Bagaimana kelompok satu? Belum ya? Bisa. Kalau saya itu ya bisa di bawahnya kita jalan bisa. Bisa di samping, kalau di belakang itu bisa. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah ya, kelompok berapa sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai, berarti kita harus tunggu teman-teman kelompok 1, 2, dan 3 yang belum selesai ya.
dulu bisa didiskusikan. Bagaimana kelompok 3 ya? Sudah? Belum? Kita sampai tunggu teman-teman kelompok lain yang belum selesai ya. Baik, kelompok 1 sudah? Belum, kelompok 1? Belum ya? Jadi selesaikan ya presentasinya, lalu selesaikan LKPD-nya. Latihan soal itu. Agur, agur. Baik, kelompok 4 sudah, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Coba kita tunggu dulu kelompoknya, kelompok 1 dengan 2 yang belum. Sudah.
Baik, kelompok 2 belum selesai ya? Belum ya? Perhatikan baik. Perhatikan ya, saya perhatikan juga. Sudah ya? Sudah. Coba. Baik, kelompok yang di sana sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Kelompok ini? Siap, Sudah selesai ya? Kelompok ini? Sudah. Sudah selesai. Nanti tunggu sebentar lagi karena ini masih ada untuk kelompok yang belum selesai, kita tunggu dulu satu.
Yang kelompok yang di sana sudah ya, betul ya? Ya, tunggu sebentar lagi karena kelompok yang di sana belum selesai, belum satu. Sebenarnya baru presentasikan ketiga ya. Jadi bisa kalau materinya sama dari sebenarnya kalau salah ya kesimpulan nanti terakhir berbeda dari ya dari kelompok yang berbeda kesimpulan. Sudah ya kelompok itu sudah kelompok belum? Sudah sama ya, untuk sudah sama supaya cepat boleh selesai. Bisa mana? Bagaimana kelompok? Sudah ya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3-nya sudah, kelompok 4-nya sudah. Nah, jadi sebentar kita akan masuk pada diskusi bersama. Jadi materinya itu sama ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sama ya. Materinya itu adalah kajian tentang politik, tentang budaya, dan juga sosial. Nah, jadi saya berikan kesempatan kepada 4 kelompok ini, kelompok mana yang mau tampil lebih dahulu, ya. Sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita, nanti ya kita semuanya berdiri untuk lebih semangat lagi proses pembelajaran kita. Jadi saya minta ayo sekarang semuanya siap perhatikan di depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita buat satu yel-yel. Dengan kalau saya bilang belajar sejarah, teman-teman bilang yes. Belajar sejarah, yes, yes, yes. Semangat belajar ya, semangat belajar sejarah. Semangat belajar sejarah, yes. Semangat belajar sejarah, yes, yes, yes. Nah, tepuk tangan untuk kalian.
Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok yang mau tampil lebih dulu. Silakan. Kelompok 4. Silakan tepuk tangan kelompok 4. Kesempatan saya berikan. Terima kasih untuk kami dan Ya, untuk bersama-sama dalam fokus ini kami akan mereview tentang kira-kira dari ini, yaitu dampak penelitian manusia robot dalam 3 bidang, yaitu bidang politik, budaya, dan sosial. Yang pertama dalam bidang politik. Jadi teman-teman, dalam bidang politik ini kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Kemudian Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Dan dari hal itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Belanda bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda menetapkan dasar pemerintahan yang modern, di mana para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati itu turun-temurun dari nenek moyangnya dan mendapat upeti atau gaji dari rakyat. Kemudian Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan umumnya menjadi wilayah prefektur. Kemudian dampak kolonialisme di bidang wilayah. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda, di sisi lain membawa pengaruh tersendiri, yaitu sedikit banyak kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Seperti tadi yang telah dijelaskan dalam video tadi bahwa ada beberapa kata-kata yang diserap dari bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lain. Misalnya handuk dari bahasa Belanda yaitu handdoek, sepatu dari bahasa Portugis sepato, dan buku dari bahasa Inggris book. Yang ketiga adalah kolonialisme di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik. Di sini ada yang agama Katolik kan? Ada. Itu dari dampak bidang sosial, yaitu dari misionaris Gonzales Veloso, Fernão Vinagra, dan Simon Vaz, serta mempengaruhi Kristen Protestan. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda yang membawa semangat 3G, God, Glory, dan Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial yaitu yang pertama, terjadinya perubahan lapisan sosial atau struktur pada masyarakat, yaitu yang pertama golongan timur asing, yaitu dari orang Cina dan timur jauh, golongan Eropa atau golongan para penjajah, dan golongan pribumi atau golongan tersendiri yaitu Indonesia. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi atau perpindahan penduduk, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Yang ketiga, munculnya golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Dan yang terakhir, munculnya elit terdidik atau orang-orang terpelajar karena tuntunan memenuhi pegawai pemerintah, sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Ya, dan yang kedua kami akan menjelaskan lembar kerja serta yang telah kami kerjakan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, rakyat Indonesia tidak mudah menerima kebijakan Raffles dalam menyalurkan politik uang sebagai penerapan sistem sewa tanah. Uraikan alasan mengapa rakyat begitu sulit menerima kebijakan tersebut. Jadi menurut kelompok kami, karena menurut rakyat tanah itu adalah milik mereka sendiri, sedangkan menurut pemerintah Raffles pendapat mereka bahwa tanah itu milik sah dari pemerintah atau negara. Hal ini menjadi pro dan kontra antara pemerintah dan rakyat, di mana juga rakyat harus membayar pajak kepada pemerintah terkait status tanah mereka. Jadi rakyat merasa mereka dirugikan karena tanah itu adalah kepunyaan nenek mereka, tetapi dianggap milik sah dari pemerintah. Yang kedua, kedatangan penjajah bangsa Barat malah justru memperburuk keadaan sosial bangsa kita. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia
uraikan dampak sosial dari kejadian bangsa Eropa. Ya, jadi dari hasil review tadi dapat kita ketahui bahwa dampak sosial dari penjajahan bangsa Eropa yaitu terjadinya perubahan lapisan atau struktur masyarakat. Yaitu ada tiga golongan yang tadi telah dijelaskan, yaitu golongan timur, Eropa, dan pribumi. Kemudian munculnya golongan buruh dan majikan, dan yang ketiga munculnya orang-orang berpendidikan. Yang ketiga, jelaskan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Daendels. Jadi Daendels ini menjalankan pemerintahan Eropa yang lebih modern, di mana ia membuat struktur dalam pemerintahan dan kemudian mengangkat bupati dan dijadikan pegawai negeri sipil, kemudian digaji sebagai alat kekuasaan pemerintah Belanda. Yang terakhir, nilai apa saja yang bisa kami ambil dari dampak negatif dan dampak positif dari kolonialisme di Indonesia? Yang pertama, nilai persatuan kesatuan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai nasionalisme dari rakyat, patriotisme, gotong royong, nilai berani maju untuk menghadapi perubahan, dan yang terakhir semangat untuk membuat perubahan dan lepas dari para penjajah yang ada. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jika ada saran kritik dari kelompok 1, 2, dan 3, kami persilahkan. Tepuk tangan untuk mereka. Saya kembalikan ke moderator kelompok 4. Silakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 4 atau ada sanggahan ataukah ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang dari mereka yang mungkin penyampaian materi ataukah mungkin hal yang mau ditanyakan, silakan. Untuk kelompok yang lain, moderator berikan kesempatan. Dari kelompok 4 sudah presentasi. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan. Baik, kelompok berapa? Ya, moderator berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya. Persiapkan keterangan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang dampak penjajahan bangsa Eropa pada masa politik. Tadi jawaban di penjelasan saudara Yusril, dampak politik yang terjadi di Indonesia yaitu pemilihan bupati atau bupati yang akan menjadi pegawai negeri dan digaji. Apakah penerapan ini masih diterapkan sampai sekarang atau putus pada masa penjajahan kolonial? Sekian tanya. Baik, terima kasih Sultan. Sebelum kelompok 4 menjawab, silakan. Ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 3. Ya, baik. Bisa, dari kelompok 3 silakan. Berikan pertanyaan untuk kelompok 4, silakan. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Politik sebagai dampak dalam bidang politik. Bagaimana pendapat teman-teman tentang penerapan trias politika? Trias politika. Baik, tepuk tangan untuk kelompok ini. Kemudian kelompok 4 untuk bisa mencatat ya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik, kelompok 1 silakan. Ada pertanyaan silakan untuk kelompok 4 silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertanyaan kami dari kelompok 3 adalah, mengapa Reflex melakukan perubahan struktur pemerintahan dia Belanda? Dan coba jelaskan. Baik, terima kasih tepuk tangan. Pada sesi pertama ini ada 3 pertanyaan ya untuk kelompok 4. Nah, kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan, kesempatan diberikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman, dan kami akan menjawab pertanyaan ini satu persatu. Jadi kami mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan 3. Dengan
dengan pertanyaan tadi, apakah penerapan politik yang dilakukan oleh bangsa Belanda itu masih terjadi sampai sekarang dalam demokrasi? Jadi penerapannya itu masih dilakukan sampai sekarang, tetapi cara pemilihannya itu yang beda dan caranya pun agak berbeda dengan dulu, tapi tidak melepaskan penerapan yang dulu, di mana jika zaman dulu bupati itu diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda dan digaji, kemudian dijadikan pegawai negeri sipil. Sekarang itu bupati itu dipilih oleh rakyat, kemudian diangkat selama 5 tahun, tetapi non PNS atau non pegawai negeri sipil atau swasta. Dan ini hampir sama dengan zaman dulu, tetapi berbeda di kedudukannya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok 2 tentang apa itu trias politika. Trias politika adalah Tentang pola penerapan trias politika ya. dan politika adalah pola penerapan yang diajarkan oleh bangsa Adam Smith, yaitu struktur pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di mana eksekutif ini adalah para pemimpin, yudikatif ini yang membuat undang-undang atau peraturan, legislatif yang membuat peraturan atau undang-undang, kemudian yudikatif sebagai yang mengawasi atau peradilan. Di mana itu masih diterapkan sampai sekarang, di mana eksekutif itu yang bisa kita lihat presiden, gubernur, bupati, dan legislatif itu DPR, MPR, DPD yang mereka membuat peraturan. Kemudian yudikatif itu lembaga peradilan, misalnya MK, Mahkamah Konstitusi itu peradilan kepada para pejabat. Kemudian untuk MA, Mahkamah Agung itu untuk semua rakyat, dan Komisi Judisial untuk peradilan untuk badan-badan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga dari kelompok 3. Kelompok 3. Dengan pertanyaan bagaimana pertanyaannya? Mengapa Raffles melakukan perubahan struktur pemerintah yang diinginkan? Mengapa ya Raffles merubah itu struktur? Raffles. Ya, jadi alasan Raffles untuk mengubah pemerintahan kolonial Belanda itu mungkin menurut Raffles pemerintahan zaman dulu itu agak kuno, jadi ia merubahnya mengikuti pemerintahan Eropa yang lebih modern, di mana hal ini juga memiliki tujuan lain untuk menjadikan para pemerintah sebagai alat kekuasaan Belanda dan sebagai kaki tangannya Belanda agar Belanda dapat lebih leluasa untuk melakukan penjajahan di daerah-daerah terpencil. Ya, terima kasih atas penjelasan kami. Kami harap teman-teman dapat menerima jawaban dari kami dengan baik. Terima kasih. Ada yang mau berisangkan silakan, atau masukan silakan. Dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4. Ayo silakan, ada yang mungkin ya, dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1. Ada sanggah dari jawaban dari kelompok 4. Ayo silakan dari pertanyaan nomor 1 tentang bagaimana ya penerapan ya, sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Diadres dan Raffles. Bahwa kita lihat bahwa kemarin kita baca bahwa penerapan sistem pemilihan bupati itu dulu dijadikan bupati, setelah itu PNS ya. Tapi sekarang itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Artinya non PNS dan juga bekerja sebagai swasta. Kalau mau maju bupati, tetapi kalau PNS harus lepas atau mundur dari jabatan itu. Nah, bagaimana? Apakah ada masukan? Ada saran? Pas. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan jawaban? Baik, yang lain? Nah, sekarang pertanyaan kelompok 2 tadi tentang bagaimana penerapan trias politika. Ada yang mau menambahkan silakan? Ada yang mau menambahkan silakan? Kelompoknya Alessandro, silakan. Bisa untuk menambahkan silakan tentang penerapan trias politika, silakan. Sudah. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke kelompok 4 untuk
memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman kelompok lain kalau ada pertanyaan ataukah ada lagi ya masukan untuk teman-teman kelompok 4. Silakan kesempatan saya berikan kepada moderator. Silakan. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan kita tanyakan. Baik, terima kasih. Berapa lagi pertanyaan untuk kelompoknya kalian? Satu lagi. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mau bertanya mengapa Denles melakukan perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan Yogyakarta. Cukup? Baik, kembali. Kelompok moderator, silakan. Ayo kelompok 4 untuk bisa menjawab kembali. Ada tambahan dari kelompok kita lain? Ada tambahan silakan. Ayo siapa kelompoknya Alessandro? Baik, kelompok 2 silakan. Tadi saya bilang soalnya Mengapa Denles melakukan perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik? Kenapa? Pertanyaan ini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya diberikan, yaitu mungkin menurut Denles pemerintahan yang ada di masyarakat Filipina waktu itu adalah pemerintahan adat, dan menurutnya pemerintahan adat itu kurang sama atau tidak sama dengan pemerintahan Eropa yang jauh lebih modern dari pemerintahan yang ada saat itu. Jadi dalam hal itu Denles kemudian melakukan perubahan besar terhadap pemerintahan dan struktur pemerintahan yang ada. Terima kasih. Seperti itu ya? Iya. Baik, terima kasih tepuk tangan. Baik, sekarang kita mengenai sistem pemerintah sebelum kedatangan bangsa Eropa, kita mengenal tentang sistem raja ya. Raja itu merupakan harus turun temurun. Turun temurun satu ya, itu turun temurun. Tetapi ketika kedatangan bangsa Eropa mereka merubah. Ya, sistem pemerintah itu mereka merubah. Ya, salah satu contoh yang diangkat oleh kelompok 4 tadi bahwa diangkat bupati, digaji dan juga dia dari PNS. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok ini untuk mempresentasikan kembali ya, hasil kerja kalian, ya, hasil kerja kalian. Ya, secara gambaran umum ya, karena pada dasarnya materi dari keempat kelompok ini sama, ya. Nah, apa yang mungkin kalian mau sampaikan, silakan dari kelompok yang diskusi tadi. Ini teruskan. Selamat pagi Bapak Guru, terima kasih dan teman-teman dan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok. Dampak polarisme di bidang budaya. Selanjutnya saya berikan waktu untuk materi dengan saya sampai. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit review dari materi dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang politik, budaya, dan sosial. Yang pertama dalam bidang politik. Dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik yaitu perubahan dasar pemerintahan yang modern, contohnya seperti bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Hukum adat diubah menjadi hukum barat modern, dan juga penerapan kias politika.
Yang kedua dalam bidang budaya, penyerapan bahasa-bahasa Eropa, bahasa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke dalam bahasa Indonesia, seperti penerapan bahasa Belanda itu handuk menjadi bahasa Indonesia yaitu handuk, sepatu dari bahasa Portugal, book menjadi buku dari bahasa Inggris. Yang kedua, mengetahui berbagai kebudayaan internasional seperti musik dan tarian-tarian dari barat, seperti musik dansa, tarian dansa. Dalam bidang sosial, masyarakat mulai mengenal dan menganut agama Kristen dan Katolik yang dikenal dengan semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Sekian review materi dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban-jawaban kami yang ada di KPD. Yang pertama, rakyat Indonesia tidak mudah menerima kebijakan Raffles dalam menjalankan politik uang sebagai penerapan sistem sewa tanah. Uraikanlah alasan mengapa rakyat begitu sulit menerima kebijakan tersebut. Kesulitan penentuan kesuburan suatu tanah yang akan dipajaki. Yang kedua, sulit dalam penentuan besar kecilnya suatu nilai dari pajak karena tidak semua warga Indonesia pada masa itu memiliki peran yang sama. Yang kedua, kedatangan penjajahan bangsa Barat malah justru memperburuk keadaan sosial bangsa kita. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Uraikan dampak sosial dari penjajahan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang mulai menganut agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Yang ketiga, jelaskan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh DANES. Tindakan yang dilakukan oleh DANES yaitu yang pertama, bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Yang keempat, nilai-nilai apa saja yang bisa kalian ambil dari dampak negatif dan dampak positif kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai yang diambil dari dampak positif yaitu rakyat Indonesia mulai mengenal mata uang, mulai mengenal sekolah, mulai mengenal guru, teknologi. Dampak negatifnya yaitu rakyat Indonesia tidak bisa memimpin atau memerintah negaranya sendiri karena terlalu banyak pengaruh dari bangsa Belanda, dan juga rakyat Indonesia banyak terpengaruh dari gaya-gaya modern ukuran barat seperti gaya berpakaian, gaya rambut, dan juga kehidupan sehari-hari. Terima kasih tepuk tangan. Saya kembalikan ke moderator supaya moderator untuk memberikan kesempatan mungkin satu sesi dengan satu ataukah dua pertanyaan dari kelompok yang lain. Selanjutnya kami masuk di sesi pertanyaan. Saya berikan kesempatan waktu untuk 90 slide untuk memberikan pertanyaan. Waktu saya berikan. Baik, terima kasih moderator. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Silakan. Dari kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih diberikan oleh Pak Guru dan kelompok 1. Saat ini kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kami. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penjajahan itu menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia. Nah,
pertanyaan kami saat ini, apa itu pelaksanaan politik etis dalam dampak penjajahan di Indonesia? Cukup satu ya? Ya, Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok untuk menjawab kembali. Baik. Ada yang mau menambahkan silakan. Dari kelompok yang lain, ada yang bisa untuk menanggapi pertanyaan dari ini? Selain dari kelompok, ya, kelompok konsentrasi silakan. Ini kelompok 3, Kelompok 2 bisa untuk memberikan materi. jawaban silakan. Oh sudah, dari kelompok 1 sudah. Bisa langsung dijawab silakan. Silakan. Baik, selain dari kelompok, ada masukan dari kelompok teman-teman kelompok ini. Ya, silakan. Aurel, kelompoknya Aurel, silakan. Ada yang mau berikan jawaban silakan. Dia tahu baiknya gue. Yang itu aman. Silakan. Ayo ini kelompok ini silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini ada sedikit tambahan. Oke, budaya barat berpadu dengan budaya lokal, kemudian budaya ini apa yang disebut dengan budaya ini? Politik etis ya. Terima kasih. Seperti itu ya. Mungkin ada yang menambahkan tentang penerapan politik etis. Ada budaya ini. Dari kelompok ini silakan. Ayo. Perhatikan ini, perhatikan dulu. Ada orang yang mau tambahkan silakan Aurel. Silakan. Kelompok ini bisa untuk menambahkan. Silakan kelompok dua. Kelompok dua silakan. Cari api kan? Panas. Silakan.
Alessandro untuk memberikan jawaban dari kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Saya menjawab pertanyaan dari saudara Israel, yaitu apa itu pelaksanaan politik etis? Pelaksanaan politik etis merupakan politik untuk membuat Indonesia membalas budi pada bangsa Belanda dengan cara meningkatkan pembangunan di dalam bidang di segala bidang, contohnya seperti pembangunan irigasi pengairan, imigrasi yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi, edukasi yaitu membangun suasana pendidikan dan pengajaran. Baik, terima kasih. Bagaimana jawaban dari Alessandro? Menurut kalian? Ya, kami hanya menambahkan dari pernyataan yang diberikan oleh kelompok 1. Sebenarnya kalau teman-teman semua ingin melihat apa itu politik etis, bisa dibuka pada buku yang diberikan tadi, halaman 58 bagian C, bidang pendidikan sosial dan kebudayaan, di mana disebut tertera bahwa pelaksanaan politik etis. Politik etis ini sebenarnya adalah politik balas budi dari Belanda terhadap Indonesia, di mana politik ini meliputi beberapa hal, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau perayaan dan transmigrasi, yaitu perbedaan, membawa pengaruh dalam bentuk perkembangan pendidikan serta pertumbuhan dan migrasi penduduk. Pemerintahan kolonial melaksanakan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai tingkat menengah, kemudian tingkat atas untuk melahirkan kaum intelektual yang berperan membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Dengan kata lain, mereka melahirkan orang-orang yang akan mengubah Indonesia terlepas dari penjajahan mereka sendiri. Ya, mungkin itu saja. Tepuk tangan. Terima kasih atas jawaban dari kelompok Alessandro, kelompok 2 kelompok 2. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari kelompok 2. Silakan. Kami akan memberikan pertanyaan bagi kelompok 1. Berikan refleksi tentang terjadinya penindasan dan kekerasan secara kejam. Baik, tentang refleksi ya. Penindasan. Diulang kembali. Berikan refleksi tentang terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Ya, refleksi dalam kehidupan sosial tentang penindasan. Baik, kembalikan ke kelompoknya Alessandro sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang refleksi dari penindasan bangsa kolonial Belanda. Sudah kita ketahui bahwa zaman dahulu para pahlawan Indonesia sangat berjuang untuk melawan penindasan bangsa Eropa, seperti kerja paksa yang kita kenal dengan kerja lodi. Para pekerja disuruh bekerja dan tidak digaji, tidak diberi makan, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Dari semua itu kita harus mereview, kita harus mulai belajar untuk menghilangkan dan kita harus belajar dan berjuang untuk menghilangkan kerja-kerja paksa seperti itu yang dilakukan oleh bangsa Belanda kepada negara Indonesia. Dan kita harus lebih giat belajar untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa luar seperti bangsa-bangsa yang sudah menjajah negara Indonesia, dan kita harus membuktikan kepada mereka bahwa mereka menjajah bangsa yang salah, dan kita juga bisa merdeka dengan sendirinya. Baik, tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan. Dua kelompok sudah mewakili kita dalam presentasi ya mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, bidang budaya, dan juga bidang sosial. Nah, jadi dari hasil presentasi kalian, saya merasa bahwa kalian ini luar biasa untuk kesempatan hari ini. Tepuk tangan lagi.
Baik, dari ini dari presentasi kita kelompok yang mau untuk menyimpulkan kembali, silakan menyimpulkan secara gambaran umum tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Silakan dari kelompok 4 atau kelompok ini, Aurel, Osin, kelompok ya, silakan berikan kesimpulan secara gambaran umum tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Baik, kelompoknya ini Aurel, ketua kelompok silakan. Kesimpulan kita pada materi hari ini adalah penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintah dan mulai mengenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Baik, terima kasih. Ada kemudian untuk silakan. Yes, Rel. Untuk berikan kesimpulan terakhir. Terima kasih. Sempat diberikan oleh Pak Guru untuk menentukan kesimpulan terakhir dari materi kita di hari ini, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam hal yang ada di depan ini menghasilkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Hindia Belanda atau bangsa Indonesia pasti itu. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu terjadinya penindasan atau perubahan hukum yang ada serta bangsa Belanda menjadikan Indonesia sebagai kaki tangannya. Kemudian yang kedua, dampak positif yaitu munculnya kaum terpelajar Indonesia mulai mengenal dunia lebih luas dan adanya berperjalanan mata uang. Ya, mungkin saja dari kelompok. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebelum tepuk Jadi setelah kalian menyimpulkan itu, saya merasa bahwa kalian sudah bisa untuk berdiskusi dengan baik. Kalian juga bisa bagaimana mempresentasikan dengan baik, lalu menarik kesimpulan dengan baik. Nah, tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Secara gambaran umum kita melihat ada tiga. Yang pertama itu adalah bidang politik, yang kedua itu adalah bidang budaya, dan juga yang ketiga adalah bidang sosial. Nah, dari bidang politik ini kita telah mengenal bahwa Dianers dan juga Raffles itu mereka merubah sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan bahwa sebelumnya itu kita mengenal bahwa raja itu memerintah secara turun-temurun. Sedangkan dalam perubahan penjajahan bangsa Eropa itu dirubah bahwa diangkat seorang bupati, diangkat menjadi seorang PNS, pegawai negeri sipil, lalu diganti. Tetapi beda dengan konsep pemikiran kita sekarang dalam bidang politik, lalu dirubah hukum adat menjadi hukum modern, lalu penerapan sistem trias politika. Nah, itu dalam bidang politik. Dalam bidang budaya itu adalah tentang penerapan bahasa. Contohnya seperti tadi apa? Andur, apalagi Sampo. Dalam bidang sosial tentang membagikan sistem struktur sosial, lalu kita kenal dengan kelas sosial. Itu yang menjadi rangkuman untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk proses diskusi kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi sekarang kita masuk dalam evaluasi. Evaluasi nanti ada 3 soal yang harus dijawab, dikerjakan. Silakan 1, 2, langsung kumpul ya. Ada evaluasi ini di baik. Saya berikan waktu 2 menit, 3 menit. Soal yang ada langsung dikumpulkan. Ada 3 pilihan ganda itu langsung dikumpulkan. Tulis nama langsung kumpulkan. Nama pribadi. Terima kasih.
langsung diisi di dalam, langsung diisi ke bawah. Baik, yang sudah langsung kumpul silakan. Jadi keluar 3 nomor dikumpulkan. Baik, kalau yang sudah, nanti sebentar bisa dikumpulkan, simpan saja di atas ya. Simpan saja di atas, nanti baru dikumpulkan kembali. Nanti kan kerja sudah langsung simpan di atas meja saya kalau sudah ya. Baik, sudah kalian ya? Sudah kalian ya? Sudah ya? Sudah. Yang ini kelompok ini sudah. Baik, terima kasih ya. Kalian sudah menyelesaikan itu. Nanti semua pekerjaan itu simpan di atas meja. Simpan di atas meja. Baik, untuk proses pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Saya memberikan penghargaan untuk kalian semua dengan tepuk tangan. Yes, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Adinianus luar biasa juga. Tepuk tangan. Baik, materi kita ya, yang akan datang kita belajar kembali tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan topik yaitu tentang ekonomi dan pendidikan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita berdoa untuk pimpin kita adalah doa. Amin. Amin. Ayo silakan. Baik, semuanya berdiri kita. Baik, kita siapkan diri untuk kita berdoa. Oke teman-teman, kita sudah selesai dalam proses mengaji dari doa baik. Tuhan Allah kami yang belajar di surga, terima kasih atas kasih yang diberikan bagi kami sehingga kami bisa beribadah sendiri. Kami mengucapkan syukur atas rahmat-Mu ya Tuhan, dan kami terus selesai melakukan proses belajar mengajar ya Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan dari guru kami yang ini ya Tuhan, dikatakan pelajaran yang diberikan kepada kami serta dalam pikiran kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang membanggakan nusa dan bangsa yang mulia kami. Baik, terima kasih Aurel yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Sekali lagi selamat siang. Selamat untuk kita